104,5 Respon FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Respon ya. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di acara ngopi kita pagi ini. Ngobrol perkara iman, Islam dan ihsan ya. Oke. Ya, Sobat Respon ya, kembali bersama Sandra Melon di sini yang akan menemani Sobat Respon. Edisi siar kita pada hari Jumat 15 Juli 2022 ya. Dan kebetulan pagi ini saya nggak sendiri, ada tamu spesial kita ya. Ya, ini ada Bapak Wahyu Salim SAG ya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sandra. Ya, oke. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sudah berapa lama kita nggak siaran ya Pak ya? Karena lama ya? Iya, Ya. oke. Enggak. Halo. Ya, sudah cukup lama juga. Ya, kita Yang belum. merah aja. Oke. Iya. Yes. Sudah cukup lama, Kak. Iya, karena kemarin anak-anak juga libur Pak. Sekarang masih libur, hari Senin baru kita masuk sekolah ya. Iya. Ya, Senin ya. Iya. Mulai tahun ajaran baru nih. Iya, Ya. dan kebetulan hari ini juga ada pendaftaran ulang siswa kelas 9. Kelas 9. Iya, Ya. dari jam 8 sampai tuntas ya. Terus juga besok untuk siswa kelas 8 yang baru menduduki Besok kelas 8 ya. 8. Oke. Dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Ya. Nah, ini ada rasa kerinduan juga nih, karena biasanya kita ngopi di hari Jumat dan Ya. alhamdulillah kita hadir lagi ya Pak ya. Kita hadir lagi. Iya, nah, kita sambut anak-anak kita yang masuk sekolah ya di tahun ajaran baru 2022-2023 ini. Tentu saja dengan semangat. Iya, semangat ya. Oke, nah itu dia tema kita ya Sobat Respon ya, sambut tahun ajaran baru dengan semangat. Nah, gimana nih Pak? Apa nih yang harus dilakukan oleh para siswa-siswa baru ini ya Pak ya? Apalagi buat kelas 7 ya, dari SD ke SMP. Nah, gimana nih Pak yang harus dilakukan oleh siswa-siswi kita ini? Oke. Tentu saja setiap mengawali tahun ajaran baru ini, kita perlu energi baru ya. Ya, perlu energi baru supaya proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang ini ya anak-anak kita sudah masuk, yang tamat SD masuk SMP, MTS ya, yang tamat SMP, MTS masuk SMA atau madrasah aliyah, itu juga perguruan tinggi, bahkan anak-anak kita yang di PAUD masuk TK gitu ya, pasti membawa semangat baru, energi baru. Ya, dari pakaiannya, dulu pakaian SD, sekarang udah pakaian SMP, sanawiyah gitu ya. Itu juga yang tamatan SMP ke SMA, warnanya sudah berubah ya, warnanya baru, pakaian baru. Ya, sekarang kostum baru, seragam baru. Tentu mereka harus membawa semangat di dalam dirinya ya, untuk bisa menimba ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua menginginkan anaknya punya masa depan yang bagus ya. Tentu akan mempersiapkan generasi dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ya. Ayat yang ke-9, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah ya setiap orang itu merasa cemas, khawatir ya, akan meninggalkan di belakang mereka itu generasi-generasi yang dhaif, generasi yang lemah, imannya lemah, pengetahuannya lemah, skillnya juga lemah. Ya, nah salah satu proses yang bisa membuat generasi berkualitas itu pendidikan. Karena pendidikanlah yang bisa merubah wajah ya kehidupan seseorang. Tanpa ilmu, pengetahuan, ya mustahil ya seseorang itu bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Begitu juga dengan
anak-anak kita, ya adik-adik kita masuk sekolah, mereka harus memulai dengan semangat baru, ya, dengan membangun sebuah cita-cita yang ingin ia wujudkan. Saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi menteri, saya ingin jadi pengusaha, ya. Kemudian ya saya ingin mungkin jadi wali kota Padang Panjang atau apa, ya, sekitar 20 tahun yang akan datang, mana tahu. Maka itu semua harus dibangun. Maka landasan itu ya harus dulu kita bekali pertama tentu dengan keimanan, ya. Keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, anak-anak kita juga belajar, ya, agama dengan baik, ya, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, keimanannya juga bersih, sempurna, ya kan? Nah, kemudian dia belajar, ya, ilmu, pengetahuan itu dengan baik, ilmu. Tentu saja ilmu yang mendatangkan manfaat dan ketaatan kepada Allah. Siapa yang menginginkan, ya, kebahagiaan hidup di dunia ini harus dengan ilmu, ya, harus dengan ilmu pengetahuan. Ingin bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu. Maka ilmulah, ya, jalan bagi seseorang untuk, ya, memperoleh apa yang ia cita-citakan. Maka anak-anak kita pesankan, ayo semangat, ya, bahwa orang tua kita memberikan harapan yang besar kepada kita, maka kita harus membangun, ya, cita-cita di dalam diri kita menyambut sebuah harapan yang besar dari orang tua. Apalagi orang tua dengan, ya, susah payah, ya, memberikan kita belanja, uang sekolah, ya, kemudian juga keperluan peralatan sekolah, buku-buku dan lain-lainnya, seragam, ya, sepatu, ya, kemudian yang lain-lainnya, ya, tentu harus diimbangi, ya, dengan kuatnya tekad daripada anak-anak kita, semangat mereka untuk, ya, mengasah ilmu pengetahuan, sehingga apa yang diharapkan oleh dirinya sendiri, orang tuanya itu bisa terwujud di masa-masa yang akan datang. Bahwa belajar itu, ya, butuh proses, butuh kerja keras, ya. Orang yang tidak tahan untuk bersusah-susah, ya, karena kan belajar itu harus kerja keras, ya, prosesnya itu harus dihadapi. Pertama kita terima dulu pelajaran dari guru kita, setelah itu kita ulangi lagi pelajarannya, kita latih dengan membahas, ya, beberapa tugas-tugas yang diberikan, PR dan lain-lain sebagainya, ya. Tentu saja dengan itu kita sudah punya pengetahuan, ya. Nah, dengan itu semakin lama, ya, kita akan terlatih untuk selalu bekerja keras, ya, maka akan terasa nikmat belajar ini, ya, tidak menjadi sebuah beban. Tetapi anak-anak kita bisa merasa enjoy dan merdeka belajar, ya, merdeka belajar, sehingga, ya, kompetensi ataupun tujuan, ya, yang hendak dicapai itu bisa anak-anak kita wujudkan. Gitu, Kak. Oke. Nah, jadi ini mungkin buat anak-anak kelas 7 ini baru ya, Pak ya. Jadi bagaimana cara mereka untuk menyesuaikan diri gitu kepada sekolah mereka yang mereka tuju gitu? Ya. Yang pertama, kita harus mencintai sekolah kita dulu. Kita cintai sekolah kita, ya. Bahwa inilah takdir, ya, yang ditetapkan oleh Allah, kita belajar, ya, seperti di SMP 4 ini, maka kita cintai dulu, ya, alma mater kita, sekolah kita, ya, bahwa inilah tempat bagi kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Ini majelis ilmu kita, ya. Nah, ini kita cintai, sehingga apa? Ada kerinduan setiap saat untuk pergi ke sekolah, ya. Kita akan disiplin, ya. Jam berapa kita harus masuk. Kalau kita mencintai sekolah ini, ya, kita akan rindu untuk segera hadir di sekolah yang kita cintai ini, ya. Yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada kedisiplinan, gitu, ya. Berikutnya, ya, kita hormati guru kita, ya, kita hormati guru kita, ya, karena kita harus suhbatul ustad, karena mereka yang akan mentransfer
ilmu pengetahuan kepada kita. Iya. Ya, kita hormati ya guru kita, sehingga ilmu yang disampaikan itu bisa kita cerna dengan baik. Iya. Ya, bisa kita cerna dengan sebaik-baiknya. Iya. Kemudian tentu saja seperti tadi, ya luruskan niat, ya bangun semangat, bangun cita-cita. Kemudian dalam pergaulan, ya cari teman, ya yang bisa ya sama-sama mewujudkan cita-cita. Iya, Ya, iya. kita tidak milih teman-teman siapa saja kita temani, Iya. tetapi tentu sosok sahabat, sosok teman yang bisa sama-sama ya membangun harapan dan terwujudnya cita-cita. Inilah sahabat yang bisa kita jadikan sahabat akrab ya dalam mencapai tujuan dan harapan kehidupan kita ini. Ya. Nah, oleh karena itu ya berikutnya ya tentu kita ya harus melakukan semacam penyesuaian ya dengan suasana belajar di sini ya di sekolah ini. Ya, suasana belajar yang harus kita sesuaikan itu ya tentu sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Jadwal masuk, jadwal istirahat ya, jadwal sholat, ibadah ya. Kemudian ya kita juga harus bisa memahami ya apa namanya guru-guru kita dengan baik ya. Kalau guru fisika dia punya apa namanya sifat dan karakter seperti ini dan cara mengajarnya seperti ini ya, maka anak pun harus bisa menyesuaikan ya, gitu kira-kira Kak. Iya. Nah, itu untuk siswa yang baru ya Pak ya. Untuk yang sudah 2 tahun atau yang mau masuk 3 tahun ya, apakah sama atau ada kriteria lain nggak yang harus diikuti oleh anak-anak kita ini? Iya, kalau yang dari kelas 7 naik kelas 8 gitu ya, yang kelas 8 naik ke kelas 9, semangatnya itu harus diperbaharui lagi. Ya. Semangatnya harus tetap diperbaharui. Ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya itu. Ya. Nah, ini juga butuh penyesuaian karena kita libur ya beberapa waktu. Nah, kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang sama-sama belajar dengan guru-guru kita. Maka silaturahim seperti ini harus ya bisa mendongkrak ya semangat dan kesungguhan kita dalam belajar ini. Ya, kan belajar bisa di sekolah, bisa juga di rumah, bisa dengan sahabat, bisa di ruang terbuka ya. Sehingga suasana-suasana yang baru ya yang kita lalui dari hari ke hari itu bisa membuat kita lebih bersemangat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang penting bagi kita proses belajar itu diikuti dengan baik ya. Jangan milih-milih guru gitu ya. Jangan milih-milih pelajaran, semuanya ilmu itu ya bermanfaat untuk kita ya. Apa kecenderungan kita bidang apa yang ingin kita kuasai nanti itu akan dibimbing langsung oleh guru-guru kita dan juga atas bimbingan dari orang tua di rumah. Jadi orang tua tetap harus bertanggung jawab walaupun umpamanya diserahkan kepada sekolah untuk pendidikannya, untuk di rumah harus juga diawasi dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang terpenting ya, anak-anak kita harus fokus belajarnya harus fokus belajar. Ada masa waktu belajar, ada waktu bermain, juga ada waktu mungkin ya untuk ngisi-ngisi waktu, tetapi tidak harus menghabiskan waktu untuk itu semua. Main game cuma sekedar jangan jadi kecanduan. Kalau kecanduan nanti belajarnya pasti semangat belajarnya semakin turun. Harus dikembalikan ke track ke jalur semangat kita dalam belajar ini. Tentunya buat adik-adik kita yang kemarin nilainya anjlok ya, ini juga harus diperbaiki ya Pak ya. Dan perbaikinya dengan memperbaiki cara belajar. Kemudian yang paling penting bagi anak-anak
itu kalau nilainya rendah, ya jangan semakin jauh dari gurunya, kan perlu remedial, gitu ya. Jangan harus gurunya itu harus semakin didekati, ya. Harus ada keterbukaan ya kepada guru. Mohon maaf Ibu, ya nilai saya rendah, ya saya belum menguasai yang ini, mohon dibantu gimana caranya, kan gitu ya. Maka tentu saja guru yang baik itu akan bisa memberikan solusi ya buat anak-anaknya, sehingga materi-materi pelajaran yang tidak dikuasai itu ya akan bisa dikuasai dengan baik. Tapi kalau umpamanya takut ke guru, gitu ya, semakin jauh nilai saya rendah, saya takut nanti kena marah sama guru, semakin jauh ya akan rugi diri kita sendiri. Ya, jadi harus perlu keterbukaan kepada guru. Dia adalah guru kita, orang tua kita di sini. Ya, bahwa ada kelemahan, kekurangan cara belajar itu yang harus kita perbaiki. Mungkin kita waktu belajar main-main, tidak fokus, tugas nggak diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ini yang penting dikomunikasikan, mungkin ada juga mungkin ada anak-anak kita yang membantu orang tuanya di rumah, dibagi waktu, ada waktu belajar, ada waktu membantu orang tua. Kalau ada materi-materi yang tidak dikuasai, nanti kan bisa tanya ke gurunya, bisa tanya ke gurunya, ataupun di waktu-waktu sisi istirahat, nih guru ini disampaikan apa kesulitan-kesulitannya, dan juga melalui guru BK, itu bisa membantu kita. Jangan sampai guru BK ini dianggap guru yang menakutkan, tapi guru BK itu adalah guru yang memberikan bimbingan konseling kepada kita dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar kita dan masalah-masalah yang kita hadapi. Tidak kan ada juga anak-anak kita takut nanti guru BK apa kata kawan, setiap guru yang masuk ke BK itu yang bermasalah semua. Jadi cara pandang seperti itu harus dihilangkan, dirubah ya Pak. Harus dirubah. Guru BK itu guru yang membimbing kita, kan pembimbing membimbing kita. Namanya membimbing, kalau kita tersesat jalan atau tidak tidak bisa menguasai sesuatu karena ada suatu masalah yang harus dihadapi, kita temui guru BK. Mohon dibantu. Jadi buat para siswa nggak perlu sungkan nggak perlu takut untuk bertanya kepada guru yang bersangkutan, karena kalau kita memang harus remedi lagi ya Pak ya. Jangan harus remedi, ini kan sebuah proses. Namanya remedi itu belajar tambahan ataupun pengayaan umpamanya kan, harus kita lalui itu dengan hati yang tetap semangat, yang enjoy, tidak ada beban, tetapi yang ada di dalam hati kita, bagaimana kita bisa menguasai itu dengan baik, menguasai itu dengan baik. Tentunya kalau banyak nih mereka tuh pikiran mereka teralihkan buat laki-laki, atau kadang cewek juga ada yang hobi games Pak gimana nih supaya mereka lebih fokus lagi nih Pak? Games itu kan hanya permainan. Juga ngisi jenuh belajar, kita itu jangan nanti belajarnya jadi sampingan, gamenya yang jadi yang pokok.